Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi bisnis plan kami tentang second book yang berjudul Bookaholic. Second book adalah buku bekas yang masih layak pakai dan bernilai rupiah jika kita memiliki suatu strategi penjualan di dalamnya. Baik, sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri yang bernama Ravelino Zakia Firmansyah dengan NBI 121900082. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adam Aprilianto, NBI 12119000162. Perkenalkan, nama saya Meira Nasari dengan NPI 12119000100. Saya Diki Wahyu Feriawan, NBI 1211932. Perkenalkan, nama saya Khalimatus Sadah dengan NPI 1211900. Selanjutnya adalah agenda-agenda yang telah kami buat. Yang pertama, visi dan misi. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, kondisi pasar. Yang keempat, informasi produk. Yang kelima, analisis aspek pasar. Yang keenam, analisis aspek teknik. Dan yang ketujuh, analisis manajemen SDM serta rincian biaya dari usaha produk kami. Adapun visi dan misi usaha yang telah kami buat. Adapun visinya yaitu menjadi toko second book atau bookaholic baik online maupun offline yang mampu membuat customernya menambah pengetahuan dan budaya literasi tanpa mengeluarkan budget yang mahal tentunya. Adapun misinya, yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, memenuhi budaya literasi masyarakat. Yang ketiga, menjual buku dengan harga yang murah. Yang keempat, menjadi tempat usaha yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang kelima, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada latar belakang dari Bookaholic, yaitu seiring dengan berkurangnya budaya literasi pada zaman sekarang, maka kami berpikir untuk mendirikan usaha ini. Buku-buku yang kami jual berasal dari milik pribadi yang tidak terpakai dan orang-orang yang menjual pada kami. Menjual buku dengan harga yang murah membuat generasi muda hingga tua dapat membaca buku dengan harga yang terjangkau. Dan sebagai seorang usaha, kita harus peka terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita, manfaatnya dan peluangnya untuk berwirausaha. Seperti yang kita ketahui bahwa usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan dan keberhasilan dalam hal keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pemilik usaha. Selanjutnya ada kondisi pasar. Dilihat dari kondisi industri saat ini bahwa bisnis second book kini makin dilirik oleh banyak pelaku usaha karena bisnis mode ini sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Upaya pemasaran produknya pun tidak hanya dilakukan di offline saja, tapi sudah banyak yang mendisplay di toko online. Sehingga teknologi yang digunakan juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya ada informasi produk. Yang pertama ada segmentasi. Kami menggunakan segmentasi demografi dan psikografi yang dimana di dalamnya menyangkut penghasilan, gaya hidup. Produk yang kami tawarkan dalam second book Bookaholic adalah buku-buku yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut: dan novel, komik, buku pelajaran, kamus, majalah, dan sebagainya. Buku-buku yang kami jual adalah barang yang masih layak jual dan layak pakai. Kami menjual barang-barang tersebut karena memang sudah tidak mungkin pakai lagi dengan berbagai alasan. Harga yang kami tawarkan pun masih sangat terjangkau. Dari bisnis kami, yaitu umumnya bisnis kami, produk kami digunakan oleh semua kalangan, tetapi banyak yang menggunakan pada usia 11 sampai 50 tahun. Pendapatan kami yaitu Rp400.000 sampai Rp4.000.000. Kami menawarkan penjual dengan berbagai macam jenis buku,
dimulai dari novel, komik, buku majalah, buku pelajaran, dan kamus dengan masing-masing harga yang berbeda. Untuk novel sendiri kami jual dengan harga Rp50.000, untuk komik Rp35.000, untuk kamus Rp40.000, untuk majalah Rp25.000. Nah, lokasi dari bisnis kami yaitu kami memilih lokasi di Surabaya. Mengapa? Karena Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur. Nah, itu sebabnya membuka peluang usaha bagi bisnis kami. Promosi, kelompok kami juga memulai memasarkan produk kami melalui media sosial. Seperti contohnya Instagram, dengan Instagram kami yang bernama Bookaholics. Analisis aspek pasar, kelompok kami menggunakan analisis SWOT. SWOT yaitu strategis. Dapat dijelaskan: 1. Harga barang yang relatif murah. 2. Kebersihan produk terjamin. 3. Barang yang sudah dibeli dapat ditukar kembali. 4. Melayani online shop. Weakness dapat dijelaskan: 1. Pandangan negatif masyarakat terhadap barang bekas. Yang kedua, kurangnya minat baca masyarakat. Ketiga, remaja sekarang lebih suka membaca buku online. Yang opportunities dapat dijelaskan: 1. Buku bekas banyak diminati karena lebih murah. Yang kedua, buku yang tidak terpakai bisa dijual kembali. Yang threats dapat dijelaskan: 1. Mulai banyak kompetitor, dan kedua, banyak barang baru dijual dengan harga yang murah. Analisis aspek teknis usaha Bookaholics menjual buku bekas dengan bermerek atau branded dengan harga mulai dari Rp30.000, dengan buku yang sudah disortir dengan baik dan sudah melalui proses pemilihan buku yang bagus. Hingga untuk menjaga kualitas buku bekas yang akan kami jual kembali, kami menjual buku bekas yang kualitasnya masih bagus atau masuk kategori terbaik, di mana buku-buku tersebut tidak mengalami cacat sedikit pun. Kami juga menyediakan layanan online shop untuk penjualan produk premium kami yang dapat diakses melalui sosial media kami seperti Instagram dan Twitter. Customer dapat melihat koleksi, model, jenis buku seperti novel dan lain-lain. Dari buku yang kami jual dengan melihat pada akun Instagram kami yang sudah kami sediakan detail deskripsinya, yang sudah dilengkapi dengan foto. Pemesanan produk kami dapat dilakukan secara langsung maupun online, dan juga marketplace di Shopee kami. Selanjutnya, saya akan membacakan analisis manajemen SDM. Yang pertama, ada perencanaan manajemen SDM. Untuk perencanaan SDM, kemungkinan kami masih belum mau merekrut orang atau karyawan. Dikarenakan menurut kami, untuk menjaga toko tidak diperlukan banyak orang, dan juga supaya bisa menghemat atau memperkecil biaya pengeluaran. Yang kedua, perencanaan manajemen pemasaran. Perencanaan pemasaran bisa dimulai melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dengan memasarkan produk Bookaholics melalui sosial media di atas akan memudahkan pembeli untuk mengenal Bookaholics Shop kami. Dengan demikian, angka penjualan akan berjalan lancar. Selanjutnya, rincian biaya. Yang pertama ada rincian perlengkapan, yaitu meja dengan harga Rp300.000 sejumlah 2 unit dengan total harga Rp600.000. Yang kedua ada kursi dengan harga Rp50.000 dengan jumlah 5, total harga Rp250.000. Yang ketiga ada kain polos dengan harga Rp80.000 dengan jumlah 2 dengan total harga Rp160.000. Yang keempat ada tenda 2x2 meter
dengan harga 1.500.000 dengan jumlah 1 dengan total harga 1.500.000 dengan total keseluruhan yaitu Rp2.510.000. Yang kedua ada rincian harga pokok. Yang pertama ada novel dengan harga Rp300.000 dengan jumlah 10 piece dengan HPP per unit Rp30.000. Yang kedua ada majalah dengan harga Rp300.000 dengan jumlah 15 dengan HPP per unit yaitu Rp20.000. Yang ketiga ada buku paket SMP dan SMA dengan harga Rp300.000 dengan jumlah 15 piece dengan HPP Rp20.000. Yang keempat ada buku pengetahuan umum dengan harga Rp275.000 dengan total 5 piece dengan HPP adalah Rp55.000. Yang kelima adalah buku materi dengan harga Rp500.000 dengan jumlah 10 piece dengan HPP Rp50.000 dengan total Rp1.675.000 dan 65 piece dan HPP Rp195.000. Masih dengan rincian biaya yang ketiga yaitu rincian penjualan. Dengan keterangan novel dengan harga jual Rp30.000, majalah Rp20.000, buku paket SMP dan SMA Rp40.000, buku pengetahuan umum Rp55.000 dan buku materi perkuliahan Rp45.000. Kemudian yang keempat, rincian kebutuhan investasi modal awal. Yang pertama, biaya perlengkapan dan peralatan dengan jumlah Rp2.510.000. Yang kedua ada modal barang penjualan dengan jumlah Rp1.675.000 dan yang ketiga sewa tempat dengan jumlah Rp500 dengan total keseluruhan yaitu Rp4.685.000. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih.